tapi nggak respon, nggak ngomong, nggak apa. Jadi kayak segini gitu, "Mah, kenapa Mah?" Terus gitu-gitu, aku langsung pegang. Ini kok maksa gitu, jadi kan kayak aku, hah, orang mah minjem duit maksa ya? Ini ngasih duit maksa. Di balik sorotan kamera, di balik senyuman ramah dan penampilan glamor seorang selebriti, tersimpan kisah pengorbanan yang tak banyak diketahui publik. Hari ini kita akan menyelami perjalanan seorang artis muda berbakat Chika Jessica yang dengan tulus menolak job di acara-acara besar televisi. Demi sesuatu yang jauh lebih berharga, ibunya yang sedang sakit keras. Nama Chika Jessica mulai bersinar sejak kemunculannya di beberapa program televisi swasta. Pembawaannya yang ceria, gaya bicaranya yang luwes, serta kecantikannya membuat Chika jadi idola baru anak muda. Job demi job berdatangan host bintang tamu talk show, bahkan tawaran main sinetron. Namun di puncak karir itulah takdir mulai menguji Chika. Dengan sebuah ujian besar, sakitnya sang ibunda tercinta. Awalnya hanya gejala biasa, batuk, lelah, dan kadang demam. Tapi setelah serangkaian pemeriksaan, hasilnya mengejutkan. Sang ibu divonis menderita stroke dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Chika panik di saat jadwalnya padat, hatinya justru berada di sisi ibunya. Dia tahu ini bukan saat untuk bersinar di layar kaca, tapi saat untuk menjadi pelita bagi ibunya yang sedang berjuang hidup. Beberapa tawaran besar datang. Acara prime time talk show nasional, hingga syuting luar kota, bayarannya bukan main. Tapi dengan mata berkaca-kaca, Chika menolak semuanya. Ketika manajernya kebingungan dan bertanya kenapa semua ditolak, Chika hanya menjawab, "Pelan karir bisa dicari, tapi waktu bersama ibu belum tentu bisa diulang," ucap Chika Jessica. Chika mendampingi ibunya hampir 24 jam. Dari memberi makan, mengganti infus, menemani terapi, hingga menyeka air mata sang ibu yang mulai merasa bersalah. Chika hanya memeluk dan membisikkan, "Ibu bukan beban. Ibu alasan aku kuat sampai sekarang," ucap Chika. Media mulai bertanya kenapa Chika tak muncul lagi. Apakah dia terpuruk? Apakah sudah dilupakan publik? Tapi Chika tak peduli. Baginya popularitas bukan prioritas, ibunya adalah segalanya. Di saat orang lain sibuk mengejar panggung, Chika memilih menemani ibunya memandangi langit dari jendela rumah sakit, sambil menggenggam tangan yang dulu menggenggamnya waktu kecil. Hari-hari berlalu, kondisi sang ibu perlahan membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, setidaknya senyumnya sudah kembali, dan semua itu karena cinta tulus seorang anak yang rela menunda segalanya. Chika mengajarkan kita satu hal, bahwa karir sehebat apapun tak akan sebanding dengan detik-detik berharga bersama orang yang kita cintai, terutama seorang ibu. Chika Jessica mungkin artis, tapi hari ini dia jadi pahlawan untuk ibunya sendiri. Seseorang diam-diam memperhatikan perjuangan Chika Jessica. Dia adalah Raffi Ahmad, seorang selebriti papan atas yang dikenal berhati dermawan. Raffi menyaksikan sendiri video Chika yang sedang di rumah sakit, yang sedang menunggu ibunya yang terbaring. Lalu sebuah pesan masuk ke ponsel Chika Jessica dari orang yang tak disangka-sangka, Raffi Ahmad. "Tolong kirim nomor rekening ya," ucap Raffi Ahmad. Namun apa jawaban Chika? Chika mengabaikan pesan dari Raffi yang meminta nomor rekening. Tapi Raffi Ahmad tidak tinggal diam, dia tahu bantuan ini bukan soal uang, tapi tentang nyawa seorang ibu yang sangat berarti. Ia kembali menghubungi Chika. Kali ini dengan suara tegas namun tulus dari hati. "Chika, kamu nggak minta, tapi aku yang mau bantu. Ini bukan kasihan, aku respect sama kamu. Kirim nomor rekening sekarang," ucap Raffi Ahmad. Tak lama setelah Chika mengirimkan nomor rekeningnya, notifikasi pun masuk. Angka yang membuat Chika terdiam, puluhan juta rupiah. Langsung ditransfer oleh Raffi Ahmad tanpa syarat, tanpa ribet. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Vi.
Makasih banget, ini bukan cuma soal uang, tapi aku ngerasa dihargai, dilihat, disayang, ucap Cika. Doain mama ya, sekarang udah jauh lebih baik. Dan makasih buat kalian semua yang terus support. Terutama buat Raffi, Allah yang balas kebaikan Raffi, ucap Cika. Kan maksa tuh minjem duit kan. Ini nggak ngasih duit, dia maksa. Masya Allah. Kamu ditransfer Raffi Ahmad karena dia ingin membantu kamu dalam pengobatan mama. Iya Kak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi berapa kali sih dia, kayak gimana sih dari awalnya dia? Dari tahun lalu. Dari kan tahun lalu. kan udah jalan cuci darah tuh hampir jalan tuh mau 2 tahun lebih. Nah pas mama cuci darah, Raffi juga udah tahu. Nah itu kan udah hampir jalan 2 tahun yang lalu. Nah tahun lalu Raffi udah sini aku bantuin buat biaya mama, kata dia gitu. Nggak usah, aku bilang gitu. Nggak, itu ketemu atau obrolan di belakang di panggung. Ya kita sebelum syuting lah di ruang make up lah gitu. Emang kamu cerita apa? Nggak mungkin karena dia juga tahu beritanya gitu kan. Jadi kan nanti bahas ini ya, di briefing dulu kan. Terus kan akhirnya dia tahu. Terus dia juga nanya-nanya, kenapa mama ya gini. Ya teman-teman kan kayak Karos kan nanya, kalau nggak ada kamera pun tetap ngobrol gitu. Jadi sinilah aku bantu, aku bilang gitu. Nggak usah aku bilang gitu. Udah tuh. Terus begitu kemarin lagi, sekarang kan lagi sering syuting bareng. Dia gitu lagi tuh, sering bercandaan kan. Ciko jomblo nih, jomblo bla 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 gitu. Tapi dia keren loh bla 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 gitu kan. Dia lagi rawat ibunya yang sakit. Kita doain semoga sembuh ya, aku bilang gitu kan. Makasih transferannya 3M. Aku sering bercanda gitu. Waduh dia gitu-gitu kan. Udah sih habis itu, habis selesai bercandaan gitu, tiba-tiba pas kombrek dia minta transfer, minta rekening, aku transfer segini, dia bilang. Jangan, aku langsung berkaca-kaca Kak Ros, merinding. Kok enteng banget orang ngeluarin duit segitu. Aku beneran kayak langsung, wah sadis banget. Enggak usah, cepetan. Sementara kan dia pun sibuk kan Kak Ros. Jadi udahlah, aku pikir dengan niat dia kayak gitu aja kan aku udah Masya Allah gitu kan. Udah tuh berlalu lah, minggu depannya syuting lagi. Udah pas syuting, Cika, gue tungguin lu, kata dia gitu. Mana rekening? Oh iya, jadi sebelum itu juga kamu belum kasih nomor rekening? Belum Kak, karena kan kayak tapi dia inget ya? Inget Kak Ros gitu kan. Kok dia inget ya? Aku bilang gitu kan. Ya udah, sini berapa? Ini mau tag nih. Cepet berapa? Kirim sekarang juga sekarang. Dia gitu ya. Udah aku pikir kan, ya udahlah ini buat mama. Dia bilang kan buat pengobatan mama ya. Ya udahlah, akhirnya aku terima Kak Ros. Masya Allah. Akhirnya aku bilang, sumpah, aku beneran, aku berkaca-kaca, aku mau nangis. Jangan nangis, nanti aja nangisnya kalau aku meninggal. Makin nangis nggak sih? Nah, orang baik kan nggak boleh meninggal ya. Harus panjang umur ya. Ngomongnya gitu sih? Iya kan, sebel ya. Ih, di situ juga iya aku kayak, ya Allah, sebel. Apaan sih Dan tuh kalau gue nggak punya duit, gue minjem duit sama lu. Ya kapan lu nggak punya duitnya ya? Amin, dia banyak rezeki, insya Allah udah bantu orang. Amin. Tapi sebenarnya kan kamu sendiri, ini kan kamu emang juga tuh kerja, juga membiayai pengobatan mama. Bahkan kamu karena merawat mama juga jam kerja kamu kurangin. Ya. Dan itu kan kamu pakai uang tabungan ya untuk biaya pengobatan kemarin memang. Sebenarnya itu kamu dalam kondisi kalau ada butuh bantuan, kalau dapat bantuan tuh kayaknya wah lebih meringankan atau gimana? Ya alhamdulillah tuh sebenarnya tabungan aku, biaya aku pun untuk selama mama sakit tuh masih cukup banget. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Raffi bantu, ya akhirnya ini akan aku pakai untuk tabungan dulu ketika amit-amit tiba-tiba kan kayak kemarin gitu. Kejadian harus CT scan, harus bla bla bla, harus apa, harus rawat inap, kayak gitu-gitu itu kan memakan biaya yang lumayan gitu kan. Lumayan ngagetin ya. Lumayan ngagetin Karos. Jadi kadang kalau misalkan aku tabungan cukup, tapi misalkan aku syuting nih seminggu, terus kan udah keluar honor nih, terus tiba-tiba mamaku masuk rumah sakit harus rawat inap. Jadinya uang yang honor aku malah kepakainya buat biaya rawat inap, obat-obatan dan segala macam kayak gitu Karos. Jika kamu sendiri sebagai perempuan nih, anak perempuan, ya kan, belum ada pasangan, ya kamu ya berbakti untuk orang tua, untuk mama, untuk kakak kamu juga gitu. Kadang ada nggak sih perasaan kayak khawatir, takut, ya karena kayaknya beban kamu kan juga lumayan gitu. Ya mungkin
ini kenapa aku belum dikasih jodoh. Aku juga mungkin kalau dikasih pasangan, aku kayaknya mungkin belum bisa sanggup buat bagi waktu buat pasangan aku, karena prioritas aku masih mama sama keluarga. Tapi aku nggak mau dijadikan beban kalau misalkan mama dan keluarga jadi tanggungan aku, karena aku merasa aku juga bahagia kok ngelakuin itu aku pengen, dan alhamdulillah ada aja rezekinya gitu Kak Ros. Cuman kayak pas ada, kayaknya orang seneng gitu kalau ada yang ngasih, kalau ada yang ibaratnya kalau ada yang biayain hidup gitu kan, kayak misalkan suami istri, nanti istrinya tuh dibiayain sama suaminya, kayaknya enak ya gitu kan. Cuman kan kayak ya selagi masih bisa sendiri. Ya, ada nggak, pasti ada nggak momen-momen kamu tuh kayak aduh kalau ada bisa tempat buat nyender deh gitu kayak. Ada sih Kak Ros, kadang kayak ya jatuhnya sekarang ya kalau secara fisik gitu kan ya nggak ada ya. Kalau misalkan ngadu apa-apa pasti kan doa, udah ngadunya sama Allah aja. Ya pengen kadang kalau misalkan lihat pasangan sendiri itu enak, tapi berdua lebih enak deh kayaknya gitu ya. Kadang kita hanya perlu satu orang yang peduli. Untuk mengubah segalanya, terima kasih Raffi Ahmad. Terima kasih atas ketulusan yang tak banyak bicara tapi nyata. Dan untukmu Chika Jessica. Teruslah kuat, ceritamu adalah bukti bahwa kebaikan masih nyata di dunia ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan video ini. Agar lebih banyak orang terinspirasi untuk membantu sesama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.